gantian dulu nggak nyetirnya? Kenapa? Kemarin kurang tidur karena apa? Ngapain? Aku tuh kemarin kelolosan nge-scroll TikTok kayak seru aja gitu nge-scrollnya. Lihat-lihat udah jam 2. Terus aku hampir lupa kalau kita pergi tadi pagi. Untung aku ingat. Terus perasaan kamu kurang tidur, terus tiba-tiba bangun pagi itu gimana rasanya? Ya ini aku pusing gitu tadi pas aku nyetir kayak nggak konsen gitu. Abis itu ya pasti aku juga ngantuk kayak sekarang. Sama badan aku tuh pegal-pegal semua kayak sakit itu loh semuanya. Oh, kayaknya kamu ini deh, coba deh kamu tuh join webinar nanti. Lihat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, pada hari ini saya Imam Fahri Maulana dan rekan saya Naufal Rizkullah Fatoni akan menyampaikan webinar tentang klasifikasi penggunaan gadget sebelum tidur serta dampaknya pada kondisi setelah tidur pada mahasiswa. Oke, kita masuk ke latar belakang. Jadi kita memiliki latar belakang seperti yang ditampilkan di slide. Bisa kita baca ya. Oke. Nah, tujuan penelitiannya juga ada dua, ya, tujuan utama dan tujuan spesifik. Bisa kita lihat juga di slide berikut ini. Lalu manfaat penelitian. Manfaat penelitian kita ada 3, yaitu untuk mahasiswa, untuk universitas, dan untuk biomedis. Bisa dibaca di slide ini juga. Nah, lalu rumusan masalah. Rumusan masalah kita ada 4. Bisa kita lihat juga di sini, di slide ini juga. Nah, prosedur penelitian itu ada pengumpulan data, lalu pengolahan data, dan teknik analisis. Nah, untuk populasi dan sampel, kita memakai populasinya itu mahasiswa dengan sampel 100 mahasiswa yang dipilih dengan rentang umur 18 hingga 26 tahun. Nah, untuk spesifikasi responden bisa kita lihat pada grafik berikut ini dari jumlah dan umur usia responden. Next. Nah, ini juga ada spesifikasi responden untuk distribusi penggunaan gadget sebelum tidur dan durasi penggunaan gadget sebelum tidur. Next. Nah, di sini ada distribusi usia sesuai pemakaian gadget. Di sini adalah sebuah perbandingan kisaran durasi pemakaian gadget sebelum tidur, umur dan jumlah responden. Lanjut. Nah, yang di sini ada klasifikasi penggunaan gadget dan kondisi setelah tidur antara jumlah responden dan juga perasaan setelah mereka tidur. Lanjut. Kemudian ada klasifikasi durasi penggunaan gadget dan kondisi setelah tidur juga. Ada jumlah responden dan durasi pemakaian gadget. Lanjut. Nah, di sini ada grafik distribusi kondisi setelah tidur antara jumlah responden dan perasaan setelah tidur. Apakah mereka masih segar bugar, masih ngantuk, pegal, atau pusing. Lanjut. Kemudian ada analisis. Nah, dengan menggunakan data yang ada, kami mengolahnya menjadi grafik di mana grafik tersebut mempresentasikan durasi pemakaian pada umur tertentu terhadap kondisi setelah tidur. Dapat dilihat penggunaan gadget yang lebih dari 1 jam meningkatkan risiko keluhan seperti pusing, pegal, dan ngantuk di esok hari. Next. Nah, analisis menggunakan regresi logistik. Kita akan melihat itu X pangkat 2-nya. Apakah dia menyimpang dari ekspektasi atau tidak. P-value-nya apakah ada hubungan antara kedua parameter. P-value 0,05 itu tidak ada hubungan. Nah, rumusnya bisa kita lihat. Lanjut. Kemudian ada tabel kontingensi durasi versus perasaan. Nah, isi frekuensi dari masing-masing parameter itu adalah jumlah responden tiap parameter. Kemudian ada proporsi durasi versus perasaan, yaitu proporsi persen, yaitu persentase perbandingan antara satu dan yang lain. Next. Hasil chi-square untuk durasi dan kondisi. Nah, nilai kritis itu dapat dari dua kondisi, yaitu derajat kebebasan dan nilai kepercayaan. Nah, DF itu adalah jumlah baris dalam tabel kontingensi 1 kali jumlah kolom dalam tabel kontingensi. Next. Nah, untuk koefisien determinannya itu kami dapat di 0,39. Berarti koefisien determinansi sebesar 0,39 menunjukkan bahwa sekitar 39% itu dalam variabel dependen. Kemudian untuk korelasi, koefisien korelasi itu 0,37 menuju 39%. Ada peningkatan tiap kenaikan data durasi, menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai durasi, probabilitas hasil tertentu pada
perasaan cenderung menurun. Next. Nah, kesimpulan dengan analisis tersebut, kami dapat menarik kesimpulan bahwa kualitas tidur dapat ditentukan bagaimana kondisi setelah tidur. Apakah pusing, ngantuk, pegel, atau segar bugar. Next. Nah, ini sumber data yang kami lakukan untuk penelitian pada hari ini. Next. Nah, sekian, terima kasih. Untuk webinar pada hari ini kami cukupkan. Semoga bermanfaat. Dari saya, Imam Fahri Maulana, dan rekan saya, Naufal Rizkullah Fatoni, kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay, sumpah. Itu loh, apa sih? Apa sih yang kamu rekomendasiin ke aku kemarin? Oh, yang webinar tentang perasaan setelah tidur itu ya? Hmm, Gimana? itu keren sih, itu works gitu loh di aku kayak karena aku relate kan. Jadi topik-topiknya itu bener-bener menjawab semua pertanyaan aku, kayak kenapa aku sakit badan, terus aku ngantuk, aku lemas kalau misalnya aku begadang. Itu kejawab gitu loh, rasanya kayak oh alasannya tuh begini karena ini. Jadi kayak keren banget sih itu. Kamu juga lihat gak diagram-diagram yang mereka tampilin? Itu kan hasil responden. Oh, itu responden asli. Iya, itu responden asli. Terus respondennya itu seumuran sama kita, jadi ya makanya aku rekomendasiin. Wah, berarti mereka buat demi bikin webinar ini tuh data-datanya berarti data-data asli dong. Iya, itu data-data valid. Keren sih panitia-panitianya. Jadi gimana sekarang, masih kurang tidur atau gimana gitu? Jujur ya, kalau kurang tidurnya sih masih ya, soalnya tubuh aku kan numpuk banget. Jadi ya mungkin belum bisa untuk tidur yang balik lagi ke yang normal. Cuma diusahakan jam tidurnya diperbaiki, aku kurangin aja gitu dikit-dikit. Berarti perasaannya masih sama atau gimana? Mungkin kalau setelah aku kurangin itu ya not bad lah, lebih baik lah, kayak nggak sepusing itu, nggak sengantuk itu. Jadi aku berusaha untuk ngemaksimalin kegiatan atau aktivitas aku di siang hari, jadi biar aku bisa relax malamnya. Bagus lah ya kalau kayak gitu. Kayaknya itu deh, aku cuma mau laporan itu ke kamu. Aku mau bilang thank you juga sama buat rekomendasi webinarnya. Oh, oke. Oke, Bagus lah kalau bye-bye. works. Bye.